Perang Aceh meletus pada tahun 1873 ketika terjadi pertentangan kepentingan politik dan ekonomi antara Kesultanan Aceh dan pemerintah kolonial Belanda. Beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya perlawanan rakyat Aceh di antaranya. 1. Ditandatanganinya Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda pada tanggal 2 November 1871. Menurut traktat tersebut, Belanda bebas memperluas kekuasaan di Aceh dan Inggris leluasa berdagangan di Siak. Hal ini mengganggu ketenangan Aceh. 2. Aceh adalah negara merdeka dan kedaulatannya masih diakui penuh oleh negara-negara barat. Dalam Traktat London, 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menandatangani perjanjian mengenai pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Malaya. Dalam perjanjian tersebut, Belanda tidak dibenarkan mengganggu kemerdekaan negara Aceh. Namun, Belanda selalu mencari alasan untuk menyerang Aceh dan menguasainya. 3. Aceh menolak perintah Komisaris Aceh tentang pengakuan kedaulatan pemerintah kolonial. Akibat penolakan tersebut, pemerintah kolonial mengumumkan perang terhadap Aceh pada tanggal 26 Maret 1873. Kontak pertama terjadi antara pasukan Aceh dengan sebagian tentara Belanda yang mulai mendarat. Pertempuran itu memaksa pasukan Aceh mengundurkan diri ke kawasan Masjid Raya. Masjid itu ditembaki dan kemudian diserbu dengan peluru api hingga terbakar. Terbakarnya dinding masjid membuat pasukan Aceh mundur. Pasukan Belanda bersorak-sorai sambil memasuki masjid. Di dalam masjid, tak ada satupun pejuang Aceh. Sorak-sorai ini tak lama segera bertukar menjadi suara desingan peluru. Pasukan Aceh menghujani mereka dengan tembakan. Nampaknya pengosongan masjid menjadi taktik pasukan Aceh untuk menjebak Kohler dan pasukannya. 2,5 jam menghadapi serangan, kondisi Belanda dalam keadaan terjepit. Akhirnya Kohler memerintahkan pasukannya untuk mundur hari itu juga. Menurutnya pasukannya terlalu letih untuk mempertahankan tempat itu. Pada 14 April 1873, serangan kembali dilakukan. Sejak pukul 5:30 pagi, pasukan sudah mulai berangkat. Pukul 7 pagi, mereka berhasil memasuki masjid di tengah perlawanan pasukan Aceh. Pukul 8 pagi, Kohler sudah berada di dekat masjid bersama kepala stafnya. Ketika ia sedang memantau kondisi pasukannya lewat teropong, tiba-tiba peluru pejuang Aceh menembus dadanya. Tak butuh waktu lama, Kohler menemui ajalnya. Dengan demikian, Masjid Raya dapat direbut kembali oleh pasukan Aceh. Daerah-daerah di kawasan Aceh bangkit melakukan perlawanan. Para pemimpin Aceh yang diperhitungkan Belanda adalah Cut Nyak Dien, Tengku Umar, Tengku Cik Ditiro, Habib Abdurrahman, dan Cut Mutia. Belanda mencoba menerapkan siasat konsentrasi Stelsel, yaitu sistem garis pemusatan di mana Belanda memusatkan pasukannya di benteng-benteng sekitar kota termasuk Kutaraja. Belanda tidak melakukan serangan ke daerah-daerah tetapi cukup mempertahankan kota dan pos-pos sekitarnya. Namun, siasat ini tetap tidak berhasil mematahkan perlawanan rakyat Aceh. Kegagalan-kegagalan tersebut menyebabkan Belanda berpikir keras untuk menemukan siasat baru. Untuk itu, Belanda memerintahkan Dr. Sunok Hurugronje yang paham tentang agama Islam untuk mengadakan penelitian tentang kehidupan masyarakat Aceh. Dr. Sunok Hurugronje memberi saran dan masukan kepada pemerintah Hindia Belanda mengenai hasil penyelidikannya terhadap masyarakat Aceh yang ditulis dengan judul The Aceh. Berdasarkan kesimpulan Dr. Sunok Hurugronje, pemerintah Hindia Belanda memperoleh petunjuk bahwa untuk menaklukkan Aceh harus dengan siasat kekerasan. Pada tahun 1899, Belanda mulai menerapkan siasat kekerasan dengan mengadakan serangan besar-besaran ke daerah-daerah pedalaman. Serangan-serangan tersebut dipimpin oleh Van Hertz. Tanpa mengenal peri kemanusiaan, pasukan Belanda membinasakan semua penduduk yang menjadi targetnya. Satu persatu para pemimpin perlawanan rakyat Aceh menyerah dan terbunuh. Dalam pertempuran yang terjadi di Meulaboh, Tengku Umar gugur. Jatuhnya benteng Kutoreh pada tahun 1904 memaksa Aceh harus menandatangani plakat pendek atau perjanjian singkat atau Korte Verklaring. Biarpun secara resmi pemerintah Hindia Belanda menyatakan Perang Aceh berakhir pada tahun 1904, dalam kenyataannya tidak. Perlawanan rakyat Aceh terus berlangsung sampai tahun 1912
Bahkan di beberapa daerah tertentu di Aceh masih muncul perlawanan sampai menjelang Perang Dunia II tahun 1939.